Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, pertanyaan saya tentang sholat, Bu ya. Jadi sholat terutama masalah jamak ya, jamak taqdim atau jamak takhir. Semisal gini Bu ya, hari Jumat ya, hari Jumat kita itu akan ada perjalanan jam 1:30 gitu. Terus sebelumnya kan kita sholat Jumat dulu. Setelah sholat Jumat, sementara perkiraannya jam 1:30, nyampainya itu Isya gitu, jam 8 atau jam 8:30. Itu kan kalau posisi berangkat 1:30, berarti kan kita meninggalkan sholat Asar, kemudian sholat Maghrib, sholat Isya pas di waktunya. Nah itu apakah kita itu perlu tadi misalkan sholatnya jamak takdim Bapak Ibu ya, sholat jamak takdim di menarik waktu asar di waktu duhur. Apakah perlu sholat duhur lagi atau setelah Jumat langsung sholat asar? Kemudian pada saat kita nyampe di rumah pas waktu Isya itu kan apakah jamak atau qadha ya terhadap maghribnya? Sholat Jumat Anda di perjalanan waktu itu? Jumatnya masih di rumah. Di rumah. Jalannya jam 1:30. Pulangnya nanti jam? Pulangnya nyampe perjalanan jam 9 malam. Baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jamak takdim, ada sholat jamak dan qasar. Ada sholat qasar saja. Jadi Anda boleh mengqasar saja tanpa jamak, Anda boleh menjamak tanpa qasar. Dengan catatan Anda dalam bepergian. Supaya gamblang ya, bahwa jika Anda pergi, misalnya di perjalanan, misalnya sebelum menjawab pertanyaan itu, habis duhur Anda pergi, setelah sholat duhur Anda berjalan pergi, mau ke Semarang, masuk Tegal sholat asar, Anda boleh melakukan sholat asar 2 rakaat qasar, bahkan itu dianjurkan. Kesunahan Anda melakukan qasar daripada sholat 4 rakaat. Keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah, sebab Abu Hanifah mengatakan qasar adalah harus. Jadi sholat qasar lebih diutamakan. Nah, kemudian ada qasar dan jamak. Misalnya Anda keluar jam 11 dari rumah, Anda dari Cirebon kemudian mampir Tegal sholat duhur sama asar, 2-2. Qasar dan jamak. Ini adalah ada jamak. Ada jamak saja tanpa qasar. Misalnya Anda berangkat dari sini jam 11, sholat duhur sama asar di Tegal jamak saja. Tapi kurang utama dong, lebih utama 2-2, lebih enak lagi. Anak-anak kecil kan seneng. Makanya ibu-ibu kadang-kadang malah nggak seneng, merasa hebat. Padahal lakukan qasar. Lakukan qasar 2 dan 2 pahalanya lebih, Ibu. Jangan wah sholat gampang saja, harus pakai qasar-qasaran. Nah, ini inna yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang kalau rukhsahnya itu diamalkan. Kemudian setelah itu, bagaimana kalau kita melakukan jamak sebelum kita berangkat? Ini sudah kami hadirkan dalam catatan kecil sholat di atas tol atau di saat macet, itu penjabaran panjang lebar tentang liku-liku adalah sholat jamak. Baik, sholat jamak sebelum berangkat memang khilaf di antara para ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i. Banyak di antara mereka mengatakan tidak diperkenankan, tapi ternyata banyak seperti Imam Qofal dan juga nanti Imam Ibnul Mundhir, kemudian juga banyak yang memperkenankan jamak sebelum berangkat tapi nggak ada qasar. Jamak sebelum berangkat tapi nggak ada qasar. Yang penting Anda benar-benar mau pergi, mau berangkat, biarpun itu pendapat yang tidak nomor 1, tapi pendapat yang kedua boleh Anda amalkan demi kenyamanan Anda di tengah jalan nanti. Jadi selagi Anda di rumah lalu Anda mau pergi, asalkan niat pergi memang sudah ada jadwal perginya, pesawat sudah ada tiketnya, ada jadwalnya, mobil sudah siap dan sebagainya, maka ada sudah janji, maka Anda boleh melakukan sholat Jumat langsung Anda sambung dengan sholat asar biarpun Anda masih berada di rumah, karena Anda sudah niat mau bepergian. Biarpun itu bukan dapat nomor 1, tapi boleh Anda amalkan, kemudahan. Karena kalau di jalan nanti takut ribet dan sebagainya, apalagi jika di tengah jalan ada gambaran akan kena macet tol, apalagi itu orang Bogor mau ke Jakarta, pendek, Jakarta itu dekat, tapi jamnya jam macet, ya kan? Waktu duhur di rumah, ini sampai Jakarta bisa maghrib, maka duhur sama asar, karena ada gambaran mau macet. Saya hadirkan dalam catatan macet, sholat macet di atas tol, atau video yang 5 menitan tentang ini, sudah ada itu.
video 5 menitan tentang sholat di atas tol. Solusi sholat di atas tol. Hari ini berapa banyak orang meninggalkan sholat karena nggak ngerti caranya, padahal caranya mudah. Anda boleh sholat di rumah. Jadi habis sholat Jumat Anda langsung sholat duhur di jamak takdim, tapi tidak boleh kosor karena Anda belum keluar dari tapal batas balad Anda, ke kampung Anda. Maka sholatnya sholat jamak saja, tidak ada kosor di dalamnya. Baik, kemudian setelah itu Anda bepergian. Bepergian tentunya bepergian yang Anda tuju adalah jauh. Mau ke Tegal atau ke mau tahu sampai di sana punya hajat, pulang maghribnya juga nggak Anda laksanakan di sana. Nanti aja deh, tak taunya Anda pulang ke rumah, Anda melakukan di rumah saja deh maghrib sama isyaknya. Isyaknya oke, tepat waktu, tapi maghribnya hilang. Asalkan Anda sudah niat menjamak takhir, maghribnya akan Anda bawa ke isyak, maka Anda telah niat jamak. Tapi ternyata kenyataannya sholatnya Anda lakukan di rumah juga, maka ketahuilah di saat itu sudah nggak ada jamak lagi, nggak ada jamak lagi, karena Anda sudah sholat masuk waktu isya. Maghribnya Anda lakukan di rumah, namanya qadha. Ini namanya qadha. Cuman qadha yang bila itsmin, yang nggak dosa, sebab waktu Anda meninggalkan sholat maghrib Anda di tengah jalan. Ini yang sering nggak dipahami oleh sebagian orang, sehingga harus mampir di pinggir jalan sana sampai tasnya hilang. Nanti nggak mau sholat di pinggir jalan, harus jamak dulu karena kalau nyampe rumah jadi qadha. Iya, qadha yang nggak dosa, langsung aja pulang sholat di rumah nyaman. Bayinya yang 16 taruh beres, setelah itu baru sholat yang enak. Ini perlu ilmu begini, jangan sampai harus memaksakan berhenti di pinggir jalan sana sebelum masuk kotanya langsung sholat semuanya. Nggak harus begitu. Masuk, biarpun Anda belum sholat maghrib, cuman nggak ada lagi jamak waktu itu, cuman Anda mengqadha maghrib bila ism. Kenapa tanpa dosa? Karena waktu Anda meninggalkan sholat maghrib Anda uzur di perjalanan. Tapi kemudian sholat di sini. Kemudian tertibnya kalau jamak takhir seperti itu, atau yang ada qadha bila itim, tertib dulu, sunnahnya ditartib. Kalau jamak takhir sunnahnya ditartib. Kalau jamak takdim harus sesuai dengan urutan. Kalau jamak takdim tadi Jumatan dulu, baru duhur, baru asar. Kalau jamak takhir boleh didahulukan yang akhir, tapi lebih bagus adalah yang dulu didahulukan. Maghrib dulu sholat, baru kemudian sholat isya, sesuai dengan tartib. Sebab menurut Imam Abu Hanifah tertib itu harus, kalau nggak tertib nggak sah. Tapi mazhab Syafi'i khusus jamak takhir boleh yang akhir didahulukan, yang dahulu diakhirkan, tapi sunnahnya yang dahulu didahulukan, seperti itu. Dan tidak ada kosor lagi nanti karena sudah sholat isyaknya di rumah. Jadi jawabannya adalah qadha, tapi bila ithim, tapi nggak pakai dosa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Ade di Depok. Baik, Bapak Ade di Depok, silahkan bisa bertanya kepada Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya izin bertanya, Buya. Tadi Buya sampaikan kalau untuk kita sedang melakukan perjalanan, maka sholat yang terbaik bagi kita adalah jamak dan kemudian kosor gitu, Buya ya. Nah, tapi bagaimana ketika kita melakukan perjalanan, kemudian kita memasuki waktu sholat dan menemukan adanya masjid gitu, Buya? Apa kalau ketika kita berjamaah dengan imam itu, kemudian apakah kita boleh, misalnya kita waktu zuhur ketemu, kemudian kita mau menjamak juga asar, kita tarik di waktu zuhur, bolehkah kita kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian kita kosor yang asarnya 2 rakaat, atau lebih baik tadi zuhurnya juga kita kosor sehingga kita sholat tersendiri saja, tidak ikut berjamaah? Itu yang pertama, Bu ya. Terus yang kedua terkait dengan niat, ketika kita mau niat jamak takhir misalnya, kemudian di awal kita sudah meniatkan jamak takhir, tapi kemudian ketika melakukan perjalanan kita menemukan tempat sholat yang enak, kemudian kita rubah niatnya dari tadinya kita mau jamak takhir, kemudian kita tarik menjadi jamak takdim, apakah itu boleh, Bu ya, ataupun sebaliknya? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah betul Anda melakukan, Anda di dalam di perjalanan, ada masjid didirikan sholat berjamaah. Bagaimana yang terbaik? Apakah misalnya jamak takdim, kebetulan dia lagi sholat duhur berjamaah. Mana yang lebih bagus? Apakah saya ngikut dulu berjamaah duhur 4 rakaat? Sebab gini, kalau saya ikut orang yang tidak mengkosor, nggak boleh saya mengkosor. Wajib menjadi 4. Saya ngikut jamaah 4. Atau bagaimana yang terbaik? Yang pertama, Anda boleh melakukan sholat berjamaah dengan jamaah tersebut 4 rakaat tentunya. Baru setelah itu Anda melakukan sholat asar.
Anda niatnya sudah menjamak takdim. Dalam hati Anda ingin menarik sholat asar di waktu zuhur. Setelah Anda selesai salam bersama mereka jamaah, Anda langsung berdiri dengan rombongan Anda atau Anda sendiri melakukan sholat asar. Dan boleh mengkosor. Kan caranya tidak harus dijamak kan. Mengkosor boleh. Mengkosor boleh. Ini masalah boleh. Baik. Kemudian Anda pun menjadikan 4 juga boleh, 4. Cuman kelihatannya beliau tertarik, bolehkah yang duhur 4, asarnya 2? Jawabnya boleh. Asalkan memang ini perjalanan yang memenuhi syarat untuk dikosor. Sebab apa? Anda tidak bisa mengkosor yang duhur bukan karena Anda tidak boleh mengkosor. Karena Anda telah ikut imam yang tidak mengkosor, maka Anda tidak boleh mengkosor. Itu sebabnya. Aslinya Anda boleh mengkosor. Baik. Mana yang lebih bagus? Apakah kita membuat jamaah sendiri? Bagaimana? Nah, kalau Anda bersama jamaah rombongan, maka lebih bagus Anda membuat rombongan sendiri mengkosor. Sebab keutamaan mengkosor di sini bahkan ada yang mengatakan wajib. Jadi Anda mengambil tempat yang berbeda, Anda melakukan sholat, mengkosor dan menjamak. Itu lebih bagus daripada Anda ikut bersama mereka. Karena apa? Bisa jadi sholat di masjid tersebut dengan durasi yang panjang, sementara Anda bawa rombongan yang ingin segera pergi. Anda tambah gelisah nanti. 4 rakaat memang zuhurnya, seperti 8 rakaat bagi Anda. Sementara Anda bepergian, maka di saat seperti Anda lebih bagus membuat jamaah sendiri. Ini termasuk jenis membuat jamaah di masjid yang sudah ada imam rotib yang nggak makruh itu ya karena bepergian. Kaidahnya kan kalau kita pernah belajar sholat jamaah kemarin, bahwasanya kalau di masjid sudah ada imam rotib, kita membuat jamaah sendiri itu makruh, nggak dapat pahala jamaah kita, kurang ajar namanya kita. Nah kalau dalam bepergian sah, Anda orang bepergian punya hak Anda untuk mendirikan sholat sendiri. Temunya tempatnya jangan ngambil mihrab inti, Anda ngambil di pinggir kanan, pinggir kiri, di belakang, Anda melakukan sholat 2 rakaat dan 2 rakaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini lebih bagus daripada Anda ikut berjamaah dengan mereka. Sebab keutamaan mengikuti sholat, mengikuti keutamaan qasar adalah berkenaan dengan zatnya sholat. Tapi kalau berjamaah, tadi dengan jamaah yang ramai adalah urusan dengan orang lain. Jadi Anda melakukan sholat, bahkan sebagian mengatakan sholat qasar adalah wajib. Jadi ambil yang kedua seperti Anda sampaikan bahwasanya Anda bisa berjamaah dengan mengqasar dan mengqasar, membuat jamaah sendiri dengan qasar dan qasar. Baik. Yang kedua adalah mengubah niat. Jika Anda ingin jamak takhir, Anda di perjalanan zuhur sudah tiba, lalu Anda bilang, wah enaknya ditakhir saja deh biar sekalian enak masjidnya, nanti waktu asar enak banget, masjidnya gede banget. Betul. Tak taunya tidak lama kemudian salah satu dari rombongan pengen ke toilet, mampir. Masih jam 1 siang waktu zuhur. Tak taunya apa? Ajib sekali, wudhunya enak, segalanya aja deh, gimana? Jamak takhirnya dirubah jadi jamak takdim gimana? Oh boleh. Karena Anda memang di waktu zuhur, Anda langsung aja sholat zuhur di tempat ini, kemudian Anda bawa sholat asar di waktu zuhur selesai. Baik. Niat takhir. Niatnya jamak takhir. Lah kalau niat jamak takdim kemudian dirubah jadi jamak takhir nggak kebayang. Sebab apa? Kalau orang niat jamak takdim itu ya langsung sholat, nggak ada jamak takdim niatnya nanti. Jamak takdim itu Anda langsung sholat duhur sekarang, asarnya dibawa. Mungkin maksud Anda begini, setelah Anda sholat duhur ya nggak kebayang. Kalau sudah Anda niat jamak takdim, sebab niat jamak takdim itu terjadi waktu Anda melakukan sholat. Anda niat jamak takdim berarti Anda waktu sholat duhur Anda sudah tarik asar ke duhur. Waktu Anda sholat terserah apakah waktu takbirat menjelang takbiratul ihram atau waktu di pertengahan atau sebelum salam. Yang penting belum sebelum salam Anda sudah menarik sholat asar ke duhur. Allahu Akbar. Ya begini nggak kebayang. Kecuali Anda ingin membatalkan jamak takdim. Misalnya setelah Anda assalamualaikum sholat jamak sholat duhur, kemudian Anda tidak mau melakukan sholat asar, nggak apa-apa. Tinggal nanti sholat di waktu asar itu sah-sah saja. Jadi itu bukan mengganti tapi membatalkan jamak takdim. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.